Assalamualaikum. Melanjutkan belajar bersama tentang tutorial cinta Allah, bab hakikat kasih sayang dan sebab-sebabnya. Bahwa orang yang berbuat al-ihsan itu ialah orang yang menolong dengan harta, bantuan dan sebab-sebab yang lain yang menyampaikan kepada kekekalan terus adanya, kesempurnaan adanya dan keberhasilan keuntungan yang dengan keberuntungan itu tersedialah wujudnya. Hanya bahwa perbedaan ialah anggota-anggota tubuh manusia itu diciptakan, karena dengan dia terdapat kesempurnaan wujudnya, dan itu adalah kesempurnaan itu sendiri yang dicari. Adapun orang yang berbuat al-ihsan atau al-muhsin, maka tidaklah dia itu diri kesempurnaan yang dicari, akan tetapi kadang-kadang adalah sebab bagi kesempurnaan, seperti tabib atau dokter yang menjadi sebab pada kekekalan sehatnya anggota-anggota badan. Maka diperbedakan di antara cinta kepada kesehatan dan cinta kepada tabib yang menjadi sebab kesehatan, karena kesehatan itu dicari bagi diri kesehatan itu, dan tabib dicintai tidak karena dirinya, akan tetapi karena dia menjadi sebab bagi kesehatan. Seperti demikian juga ilmu itu dicintai, guru itu dicintai, akan tetapi ilmu itu dicintai bagi diri ilmu itu sendiri, dan guru dicintai karena adanya guru itu menjadi sebab bagi ilmu yang dicintai. Begitu pula makanan dan minuman itu dicintai, dan uang dinar atau emas itu dicintai, akan tetapi makanan itu dicintai bagi diri makanan itu, dan uang dinar atau emas itu dicintai karena dia perantara atau wasilah kepada makanan. Jadi kembalilah perbedaannya kepada berlebih kurangnya tingkat. Jikalau tidak, maka setiap satu itu kembali kepada kecintaan manusia akan dirinya. Maka setiap orang yang mencintai orang yang berbuat baik atau al-muhsin karena al-ihsannya, niscaya tidaklah ia mencintai diri orang itu pada hakikatnya, akan tetapi ia mencintai akan al-ihsannya, yaitu
suatu perbuatan dari perbuatan-perbuatannya. Jikalau hilang, tidak ada lagi, niscaya hilanglah kecintaan itu. Serta diri orang itu masih ada pada yang sebenarnya. Jikalau berkurang al-ihsan itu, niscaya berkuranglah kecintaan. Dan jikalau bertambah, niscaya bertambahlah kecintaan. Berjalan kepadanya, bertambah dan berkurang menurut bertambah dan berkurangnya al-ihsan. Sebab ketiga, bahwa mencintai sesuatu itu karena diri sesuatu itu sendiri, tidak karena keuntungan yang diperoleh daripadanya. Di sebalik diri sesuatu itu sendiri, akan tetapi adalah dirinya itu menjadi keuntungan itu. Dan itulah kecintaan yang hakiki, yang sampai kepada yang dimaksud, yang dipercayakan dengan kekekalannya. Yang demikian itu seperti cinta kepada kecantikan dan kebagusan, bahwa setiap kecantikan itu dicintai pada orang yang mengetahui akan kecantikan, dan itu adalah karena kecintaan itu sendiri. Karena mengetahui akan kecantikan, maka padanya itu kelezatan sendiri yang dicintai karena dirinya benda itu, bukan karena lainnya. Anda jangan menyangka bahwa mencintai rupa yang cantik itu tidak tergambar, selain karena memenuhi nafsu syahwat, bahwa memenuhi nafsu syahwat itu suatu kelezatan yang lain, yang kadang-kadang rupa yang cantik itu dicintai karena rupa yang cantik itu sendiri. Mengetahui kecantikan itu juga suatu kelezatan, maka bolehlah bahwa kecantikan itu dicintai karena kecantikan itu sendiri. Bagaimana memungkiri yang demikian? Sedang sayuran dan air mengalir itu disukai, tidak karena air itu diminum dan sayur yang hijau itu dimakan atau diperoleh daripadanya keuntungan, selain melihat itu sendiri. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menakjubkannya oleh sayuran dan air yang mengalir. Tabiat yang sehat itu terpenuhi dengan kelezatan memandang kepada cahaya bunga-bungaan, burung-burung yang manis mawannya, ukiran yang bagus, yang bersesuaian bentuknya, sehingga manusia itu menjadi lega dari kegundahan dan kesusahan dengan memandang kepada, tidak karena mencari keuntungan di balik memandangnya itu. Maka inilah sebab-sebab yang melezatkan.
Dan setiap yang melezatkan itu disukai. Setiap kebagusan dan kecantikan, maka tidaklah terlepas mengetahuinya dari kelezatan. Dan tidak seorang pun memungkiri akan keadaan kecantikan itu disukai menurut tabiat manusia. Kalau sudah tetap bahwa Allah Ta'ala ilah, niscaya sudah pasti Dia itu dicintai oleh orang yang tersingkap baginya keelokan dari keagungannya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Artinya bahwa Allah itu elok yang mencintai keelokan. Demikian sedikit belajar tentang kasih sayang dan sebab-sebabnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.